Oke, halo lagi semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bersama saya Risma Sagitarini. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan mengajak kalian untuk bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi itu seperti yang kalian lihat pada layar kalian. Itu adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi awalnya kita mempunyai data mentah. Misalkan itu adalah nilai siswa dari satu kelas gitu, misalnya dari 30 siswa. Jadi ada 30 data yang kita dapatkan, 30 nilai acak. Nah, sekarang bagaimana untuk membuatnya menjadi tabel seperti ini? Membuat data mentah itu menjadi tabel. Jadi yang pertama kalian harus menentukan banyak datanya. Kemudian siapa data terkecil dan data terbesar. Oke, dari sini ini adalah langkah awalnya. Jadi setelah kalian tentukan berapa banyak datanya, siapa data terkecil, siapa data terbesar, kemudian kalian cari jangkauan namanya. Nah, jangkauan ini caranya mencari itu adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi kan kalian sudah dapat angkanya, tinggal dikurangi saja. Data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, selanjutnya saya tulis di sini, kalian harus menentukan banyak kelasnya dulu. Nah, banyak kelas ini ada rumusnya. Saya misalkan banyak kelas itu adalah K. Jadi, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log itu logaritma. Jadi N itu adalah banyaknya data. Kalau misalkan ada 30 siswa gitu, 30 data berarti 1 plus 3,3 log N. Tinggal diganti saja N-nya, kemudian dihitung. Nah, setelah dapat jangkauan dan juga banyak kelas, kalian cari dulu panjang kelasnya. Panjang kelas ini, saya misalkan dengan P. P itu adalah jangkauan yang sudah tadi kalian dapat itu dibagi dengan banyak kelas atau K. Nah, di sini yang di tabel nanti yang namanya banyak kelas itu adalah ini. Jadi kalau sudah dibuat, nanti kalian membuat tabel ini kan ada 1, 2, 3, sorry. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas. Seperti itu. Kemudian panjang kelas itu seperti ini. Misalkan dari 31 sampai 40. Itu adalah panjang kelasnya. 31, 32, 33, 34, 35 sampai 40, berarti ada panjang kelasnya 10. Nah, untuk menentukan panjang kelas, biasanya kalian akan menemukan bilangannya itu berupa bilangan desimal. Jadi misalnya nanti kalian dapat angka itu 5,2 atau 5,8 begitu, jadi tinggal dibulatkan ke atas. Karena 5,2 berarti dibulatkan menjadi 6. 5,8 juga dibulatkan menjadi 6, seperti itu. Itu untuk menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Nah, dari sini kalian bisa langsung membuat tabelnya dulu, membuat kelasnya dulu. Nah, kelasnya ini misalkan data terkecil itu berapa? 31 misalnya. 31 sampai tinggal ditambahkan dengan si panjang kelasnya nanti. Nah, oke, sekarang kita berkenalan dengan beberapa data penting yang ada di tabel distribusi frekuensi. Ini saya hilangkan dulu supaya lebih mudah melihat tabel distribusi frekuensinya. Jadi di sini ada beberapa data. Biasanya kalian akan menemukan bilangan-bilangan desimal. Jadi tinggal dibulatkan-bulatkan seperti itu.
Oke, yang pertama ada namanya kelas interval. Nah, kelas interval ini adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval seperti di sini 31 sampai 40, kemudian juga ada 41 sampai 50 dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya batas bawah atau BB. Batas bawah ini adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri pada setiap kelas interval. Jadi misalnya di kelas pertama itu kan 31 sampai 40. Batas bawahnya itu adalah 31. Kemudian ada batas bawah, ada batas atas juga. Batas atas itu yang ada di sebelah kanan, yaitu kalau di kelas pertama itu adalah 40, seperti itu. Setelah kalian tahu batas bawah dan batas atas, kalian akan bisa menentukan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah, tadi kan kita sudah punya batas bawah. Nah, sekarang tepi bawah itu adalah batas bawahnya dikurangi dengan ketelitian datanya. Ketelitian data ini bisa 0,5 atau 0,05, tapi biasanya kalau di statistik di kelas 12 kalian akan menggunakan 0,5. Jadi, karena tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5, jadinya akan menjadi 30,5. Demikian juga dengan tepi atas, kita pakai batas atasnya 40 kurang 0,5 akan menjadi 39,5. Hati-hati menentukan siapa batas bawah dan siapa batas atas, karena nanti ketika kalian mencari modus, median, min, seperti itu, kalau salah hasilnya juga akan berbeda. Setelah ada tepi bawah, tepi atas, ada yang namanya titik tengah. Nah, titik tengah ini biasanya ditulis dengan XI. Nah, rumusnya itu adalah setengah dari batas bawah ditambah dengan batas atas, atau setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas, sama aja. Oke, di kelas pertama. Jadi titik tengah ini juga berbeda pada setiap kelasnya. Misalkan titik kelas dari kelas pertama, kita kan punya batas bawahnya 31, batas atasnya 40, berarti setengah dari 31 tambah 40. Ini untuk kelas yang pertama saja ya. Oke, berarti hasilnya adalah 35,5. Jadi titik tengah dari kelas pertama dari tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 35,5. Oke, banyak kelas. Selanjutnya ada banyak kelas. Banyak kelasnya juga sama seperti itu. Kita bulatkan ke atas juga boleh. Nah, selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas, saya tulis dulu. Panjang kelas itu adalah hasil pengurangan antara tepi atas dan tepi bawah dari setiap kelasnya. Nah, jadi panjang kelas ini boleh dicari sekali aja. Dia akan sama untuk setiap kelasnya dan harus sama. Oke, panjang kelas itu kan P. Batas atas. Ini ketika sudah diketahui tabel ya. Tadi yang di awal itu kan ketika belum tahu tabelnya. Nah, sekarang kan kita akan selisih dari tepi atas dan tepi bawah, atau batas atas dan batas bawah boleh. Batas atasnya 40 kurang batas bawahnya 31 ditambah lagi dengan 1, dia akan menjadi 10. Seperti itu untuk panjang kelas. Nah, ketika kalian menemukan tabel distribusi frekuensi seperti pada layar kalian itu, kemudian kalian akan mencari nilai dari seperti modus, median, min, nanti juga ada kuartil, desil, seperti itu. Kalian akan menggunakan semua ini seperti batas atas, batas bawah, titik tengah, banyak kelas, dan juga panjang kelas. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya histogram atau poligon. Nah, histogram atau poligon ini bentuknya adalah diagram batang. Pasti kalian sudah pernah mempelajari diagram batang. Nah, jadi untuk membuat diagram batang, kita buat dulu garisnya.
Oke, misalnya seperti itu. Saya pakai di sini yang genapnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 seperti itu. Nah, di sini adalah nolnya. Sekarang untuk membuat tabelnya kita gunakan setiap kelasnya dulu, 31 sampai 40, 41 sampai 50 seperti itu. Dibuat dalam bentuk diagram batang. Oke, 31 sampai 40. Yang pertama itu ada frekuensinya 3. Jadi mungkin di sini kan sekitar di sana. Oke, seperti ini. Yang di sini adalah 31 sampai 40. Kemudian yang kedua, 41 sampai 55. Di sini ini adalah 41 sampai 50 seperti itu. Kemudian 51 sampai 60 itu ada 10. Oke, kalau kalian menggunakan penggaris itu akan lebih rapi kelihatan. Kemudian 61 sampai 70 itu ada 11. Ada 61 sampai 70. Kemudian 71 sampai 80 itu 7. Di sini 71 sampai 80. Dan yang terakhir 81 sampai 90 ada 3. 81 sampai 90 seperti itu. Jadi gampang kalau membuat data dalam bentuk histogramnya. Kalau misalkan seperti ini kita gunakan batas bawah dan batas atasnya. Tapi kalau kalian mau menggunakan tepi bawah dan tepi atas, tinggal ditulis di masing-masing titik ujungnya ini. Karena kan tepi atas dari kelas kedua akan sama dengan tepi bawah dari kelas sebelumnya. Coba aja kalau dicari pasti akan seperti itu. Oke, demikian dulu cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan apa saja yang ada pada tabel distribusi frekuensi sehingga kalian bisa menentukan batas bawah, batas atas, item-item yang diperlukan untuk mencari data selanjutnya pada tabel distribusi frekuensi. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti, dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.